Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini yang akan saya bahas, yang pertama ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yang ketiga strategi penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara yaitu menggali potensi yang setiap insan manusia dengan menjunjung tinggi adab sesuai dengan tantangan pada setiap zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang sesuai dengan diri dan sosial budaya di sekitar peserta didik. Pendidikan harus lebih menitik beratkan kepada kemampuan dan potensi peserta didik dalam membangun serta mengembangkan pemikirannya. Dengan demikian, sebagai penuntun, pembimbing dan fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus bekerja sama dengan orang tua untuk mewujudkan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, untuk tempat pendidikannya bisa dilakukan di sekolah maupun di luar kelas atau bisa juga di rumah. Apabila di sekolah atau di luar kelas masih dalam lingkungan sekolah, maka menjadi tanggung jawab guru, dan apabila di rumah, pembelajaran ada pada tanggung jawab kedua orang tua. Contoh penerapan di dalam kelas yaitu pendidikan yang bersifat holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara harmonis yang meliputi potensi intelektual, emosional, psikis, sosial, estetika, dan spiritual. Yang kedua yaitu melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Memberikan kesempatan berpendapat, bersifat demokratis, memberikan timbal balik atau feedback sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang strategi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam penerapannya, paradigma guru mengajar atau biasa disebut dengan behavioristik harus diubah menjadi paradigma siswa belajar atau disebut dengan konstruktivistik. Model pembelajaran pada teori konstruktivisme atau konstruktivistik yaitu ada PBL dan PJBL. PBL yaitu Problem Based Learning dan PJBL adalah Project Based Learning, yang menggunakan pendekatan CTL atau pendekatan kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik akan merasakan relevansi antara materi pelajaran dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Dalam pembelajaran yang digunakan yaitu metode role playing atau bermain peran, tanya jawab, brainstorming, metode deduktif, dan metode induktif. Untuk yang selanjutnya, saya membuat puisi yang menggambarkan tentang bagaimana pendidikan yang telah dirancang oleh Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Puisi ini saya beri judul Bapak Pendidikan. Tak kenal lelah dan letih, tanpa kenal takut dan ragu, bukan dengan pisau atau pedang, bukan dengan pistol atau senapan, dengan akal dan pikiranmu, dengan ide dan gagasanmu, engkau menuntun kami keluar dari kegelapan.
melalui jalan yang terang yang disebut dengan pendidikan. Meski jalanmu tak rata, dipenuhi bebatuan yang penuh derita, diasingkan di negeri orang, namun engkau tak kenal menyerah. Oh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, kami akan selalu mengenangmu, melanjutkan tongkat estafet perjuanganmu. Terima kasih pahlawanku, meski kini ragamu telah tiada, namun semangatmu kan tetap ada, tumbuh subur dalam jiwa para pendidik Indonesia. Dengan 3 semboyan utamamu, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.